ya kan. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom ini kita bisa meningkatkan, pertama adalah tali silaturahmi ya Umi ya, tali silaturahmi, yang tidak kenal jadi kenal, yang kenal tambah sayang, tambah dekat gitu kan, tambah ada ikatan keluarganya. Nah mungkin nanti perjalanan nanti Zoom ini yang seperti disampaikan sama Umi tadi, kita tiktokan aja Umi ya, bebas aja nanti. Ada dari beberapa bunda-bunda yang akan nanti didiskusikan atau ada sharing tentang testimoni itu, baik dalam kesehatan, kecantikan, boleh nanti share di sini ya. Nanti saya nyimak apa yang disampaikan Umi. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kalau ada yang bisa saya jawab, saya bantu. Insya Allah kita sama-sama diskusi gitu. Mungkin itu aja Umi. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Om Dokter, atau seperti yang tadi Pak Dokter sampaikan, kita manggilnya Dok L aja ya. Sesuai dengan tema kita, bahwa kita malam ini akan membahas tentang kunci sukses ala Rasulullah. Jadi, iya, banyak yang tahunya Rasulullah itu miskin ya, karena banyak kisah-kisah Rasulullah pada saat miskin. Padahal Rasulullah adalah pebisnis sukses yang kaya raya. Dan mungkin sebagian orang sudah mengetahui ini ya, yang senang baca-baca sejarah mungkin sudah pernah membaca atau mendengar bahwa harta kekayaan beliau itu kurang lebih, kalau di buku yang berjudul Amwalun Nabi itu disebutkan bahwa jumlah kekayaan beliau itu sampai mencapai 1.217 kg emas. Berarti berapa tuh? Triliunan ya. Jadi beliau itu pebisnis yang kaya raya banget. Kemudian harta kekayaan beliau itu dihabiskan untuk dakwah demi menyelamatkan umat manusia dari kejahilan, dari kezaliman, ketidakadilan, kekacauan, dan sebagainya. Nah, kalau 1.217 kg emas sekarang itu triliunan, sekitar berapa tuh? 1.217 itu tinggal kita kaliin jadi 1 juta aja ya. Berarti 1.217 miliar. Gitu. Berarti beliau itu triliuner. Tetapi karena beliau habiskan untuk keselamatan umat manusia, makanya banyak kisah-kisah yang menceritakan pada saat beliau miskin. Dan atas perjuangan beliau itulah, perjuangan Sayyidatina Khadijah juga, perjuangan para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya, alhamdulillah kita semua bisa merasakan cahaya Islam, cahaya tuntunan hidup yang paling sempurna. Dan Islam itu mengajarkan kepada umatnya atau mengarahkan kepada umatnya untuk punya power, untuk punya kekuatan, untuk menjadi umat yang kuat. Kuat secara ekonomi kah, kuat fisik kah, kuat pangkat kah, dan sebagainya. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai ilallah, oleh Allah atau di mata Allah. Minal mu'minid dhaif, dari orang mukmin yang dhaif, yang lemah. Itu hadis riwayat Muslim ya. Jadi hadisnya sahih insyaallah. Artinya apa? Orang mukmin itu harus memiliki kekuatan. Kekuatan apa aja? Kekuatan ekonomi kah, kekuatan fisik kah, kekuatan punya pangkat, punya jabatan, dan sebagainya. Karena dengan kekuatan itu umat muslim bisa membantu yang lemah, kan begitu. Orang yang kuat secara ekonomi bisa banyak membantu orang-orang miskin, orang-orang anak-anak yatim, dan sebagainya. Sedangkan orang yang punya kekuatan dari pangkat bisa berperan dengan mungkin aturan-aturan kah dan sebagainya. Orang yang punya kekuatan dari sisi ilmu pengetahuan, sebagaimana ada dokter, ada psikolog, ada guru, dan sebagainya, mereka membawa kebaikan dari sisi dengan ilmunya itu. Saya sering sekali mengucapkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi umat terbaik adalah umat yang paling banyak bermanfaat. Tukang sapu juga bermanfaat, betul. Tapi semakin banyak bermanfaat, itu semakin baik. Maka sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya bermanfaat dari sisi mana, disitulah kita berperan. Tukang sapu berperan, maka Allah muliakan dengan perannya. Apapun itu ya, guru berperan, pengusaha berperan. Nah, semakin kuat kita berarti bisa semakin banyak dalam memberi kebermanfaatan.
Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wabidil kurba, dan kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, dan kepada tetangga dekat. Wal jaril junub, dan kepada tetangga yang jauh. Artinya kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan sebagainya. Maka kalau kita kuat, memiliki power, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang-orang terdekat kita, anak-anak yatim, dan sebagainya. Jadi, disinilah kita berkumpul, berharap dengan kita berkumpul kita bisa saling menguatkan supaya satu sama lain menjadi lebih kuat, lebih berdaya, lebih powerful dalam menebarkan kebaikan. Orang yang kaya hartanya bisa menjadi kebaikan, orang yang berpangkat jabatannya bisa membawa kebaikan, orang berilmu ilmunya bisa menjadi kebaikan. Nah, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, kita bisa mendapatkan banyak ilmu, sharing ilmu, dan semoga ada beberapa inspirasi dari kisah Rasulullah yang bisa kita ambil, yang itu bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berbisnis. Sebagaimana yang tadi kita bahas, bahwa kita mau membahas tentang cara berbisnis ala Rasulullah. Apa sih yang membuat Rasulullah bisa sesukses itu? Padahal beliau adalah yatim miskin awalnya kan, mengelola bisnis dengan kalau sekarang disebutnya sharing profit. Modal awalnya dari para investor dan akhirnya punya modal sendiri hingga kaya raya. Nah, sifat-sifat Rasulullah mungkin teman-teman, sahabat-sahabat di sini sering menyebut-nyebutnya pada masa SD ya. Jadi waktu SD itu ada sifat-sifat Rasulullah apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya, dan ternyata sifat-sifat tersebut itu menjadi kunci kesuksesan dalam berbisnis ala Rasulullah. Seperti apa maksudnya? Kok siddiq, amanah, tabligh, fatanah bisa menjadi kunci kesuksesan berbisnis? Kita akan bahas satu persatu. Siddiq itu benar, jujur, apa adanya, transparan. Nah, Nabi SAW merupakan seorang pedagang yang jujur. Sehingga dengan kejujuran itu, para pelanggan yang pernah order jadi repeat order karena percaya, kan gitu ya. Kemudian berlangganan, bahkan dengan sukarela ngajakin orang-orang terdekatnya berlangganan juga. Dengan kejujuran ini terjalin hubungan yang baik antara pebisnis dengan pelanggan, bahkan juga dengan investor. Jadi para investor pun akhirnya tertarik. Karena ini pedagang atau ini pebisnis mampu memikat hati para pelanggan, kemudian banyak orang menyampaikan tentang kejujurannya dan sebagainya, para investor tertarik untuk bermuamalah dengan beliau. Nah, salah satu investor beliau adalah Bunda Khadijah, yang kemudian dinikahi. Ketika beliau menjadi kepala negara di Madinah, beliau menumpas habis kecurangan, penipuan, riba, judi, eksploitasi, pasar gelap, pengambilan untung yang berlebihan, dan sebagainya. Beliau itu karena bukan hanya jujur untuk diri sendiri, tapi betul-betul menginginkan segala sesuatunya menggunakan kejujuran. Jadi setelah beliau menjadi kepala negara, beliau menginginkan semua orang menggunakan bisnis sejujur-jujurnya, sehingga dibuat aturan-aturan dan sebagainya, standarisasi timbangan, dan sebagainya. Jadi beliau menginginkan semua muamalah dilakukan sejujur-jujurnya supaya tidak ada pihak yang dicurangi atau dibohongi. Dan sekarang banyak perusahaan besar menggunakan pola transparan. Artinya apa? Jujur, transparan, siddiq ini, kunci sukses Rasulullah ini digunakan oleh para pebisnis, bukan hanya umat Islam. Gitu. Jadi transparan, jujur adalah kunci sukses untuk membangun bisnis. Sekarang ada perusahaan publik yang apa-apanya dibuka ke publik. Keuangannya dilaporkan ke publik dan sebagainya. Nah, Rasulullah sudah melakukan itu.
sudah berbisnis menggunakan pola transparansi. Jadi Rasulullah sudah memberikan ketauladanan itu kepada kita. Maka kita bukan hanya bangga sebagai umatnya, tapi juga harus bisa meneladani bagaimana supaya bisnis kita benar-benar supaya bisnis kita benar-benar jujur, transparan, apa adanya. Suara dari mana? Yang mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan daripada keburu lupa, boleh disampaikan di kolom kolom chat ya. Jadi nanti setelah saya membahas agak panjang lebar mengenai kunci sukses ala Rasulullah, kita akan menjawab satu persatu pertanyaan. Jadi pada saat saya bahas ini, menyampaikan pertanyaan boleh, supaya khawatirnya kan lupa. Kalau sudah selesai nanti lupa tadi saya mau nanyain apa gitu ya. Kita lanjut ke tadi sampai mana ya? Sidik ya. Jadi yang pertama sifat Rasulullah adalah sidik, benar, jujur, transparan dan sebagainya. Sifat yang kedua amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Apa bedanya jujur dengan amanah? Sama atau beda? Saya mau nanya tapi semuanya saya mute. Ya. Bedanya jujur dan amanah. Kalau jujur menyampaikan sesuatu apa adanya. Kalau amanah bisa dipercaya atau memegang menjaga. Kalau amanah itu menjaga kepercayaan orang lain. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang selalu memastikan apa yang dijualnya berkualitas. Jadi berkualitas tinggi. Produknya benar-benar bermanfaat dan sebagainya. Nah, itu artinya menjaga kepercayaan pelanggan. Ketika ada produknya cacat atau sedikit kurang layak tapi masih sangat bermanfaat, dijelaskan. Jadi bukan berarti kalau produknya kurang berkualitas apakah tidak bisa dijual, bisa. Tapi harus dijelaskan bahwa ini kondisinya begini, ini bermanfaatnya segini, tapi ada kelemahan di sini. Gitu. Jadi nanti akan disesuaikan apakah pembeli membutuhkan, sebagaimana ada kisah menjual kurma busuk. Nah, kok kurma busuk boleh dijual? Boleh, karena kurmanya memberi manfaat untuk pengobatan penyakit ternyata kan. Yang penting dijelaskan bahwa ini kurma busuk, manfaatnya ini dan sebagainya. Jadi di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya atau kurang bermanfaat, kecuali dia jelaskan. Jadi boleh dijual, tapi harus dijelaskan kondisinya. Kalau cacat, ya cacatnya. Kalau bermasalah, ya masalahnya. Lalu kita juga menjelaskan manfaatnya dan sebagainya yang bisa diambil oleh calon pelanggan itu. Nah, sifat amanah ini juga adalah kunci sukses yang digunakan banyak pengusaha hingga saat ini, bukan cuma muslim, tapi kunci sukses semua pengusaha. Sekarang ada istilah brand image, menjaga image, menjaga brand image brand gitu. Jadi bagaimana supaya brand ini dipercaya? Berarti brand ini harus menjaga kualitasnya dan sebagainya, pelayanan dan sebagainya. Disinilah yang disebut amanah. Jadi jauh sebelum kita belajar tentang bisnis dari mana-mana, di dalam Islam sudah ada. Rasulullah sudah memberikan keteladanan itu. Kemudian sifat yang ketiga adalah apa tadi? Sidik, amanah, tabligh. Tabligh itu menyampaikan, berkomunikasi. Jadi di dalam Islam perintah untuk berkomunikasi dengan baik itu banyak sekali hadisnya, banyak juga ayatnya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pebisnis ulung karena memiliki kemampuan dalam menyampaikan. Tabligh, menyampaikan. Bagaimana sih cara menyampaikan yang tepat pada waktu, keadaan, dan orang-orang yang berbeda. Pada waktu seperti ini, bagaimana komunikasinya? Dengan orang seperti ini, bagaimana komunikasinya? Dan sebagainya. Artinya, kemampuan berkomunikasi adalah salah satu kunci sukses. Dan di dalam bisnis ada yang namanya komunikasi bisnis, yang artinya pertukaran informasi yang intens, terus-menerus.
Nah, Rasulullah itu sudah mencontohkan bisnis yang dibangun beliau itu menggunakan pola komunikasi intens, hati-hati. Dalam Islam itu kan ada istilah la taqul qabla tafakur. Jangan berbicara sebelum berpikir. Jadi kalau mau bicara, difikirkan dulu, dipastikan dulu saya berbicara ini tepat atau tidak. Karena komunikasi yang tidak tepat bisa menghancurkan bisnis kita dengan cepat. Penting sekali kita menjaga pola komunikasi. Dan itu sudah ada ajarannya di dalam Islam, di dalam keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah. Selamat datang, Abah. Masya Allah. Jadi malam ini mohon dikoreksi ya, Abah, kalau ada yang keliru-keliru. Jadi kita sedang membahas tentang kunci sukses ala Rasulullah. Bahwa Rasulullah adalah pebisnis ulung ya, Abah ya, dan yang lainnya. Tadi kita ada sidir, amanah, tabligh. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini adalah fatonah, cerdas. Saya malu nih ada Abah. Pokoknya saya mau dikoreksi Abah ya kalau ada yang salah-salah. Lanjut ya. Sifat yang keempat adalah fatonah. Jadi Nabi Muhammad itu terkenal dengan kecerdasan beliau. Beliau berbisnis dari usia 17-an ya. Dari usia 17-an beliau sudah punya sudah bersaing dengan pebisnis senior tingkat regional. Jadi kecerdasan beliau itu dalam melihat peluang, mengelola bisnis dan sebagainya sampai terkenal di kalangan saudagar kaya, sampai juga ke telinga Bunda Khadijah. Jadi Bunda Khadijah juga sampai penasaran gitu ya. Jadi saking terkenalnya kecerdasan beliau sebagai pebisnis ulung atau pebisnis handal, usianya masih muda. Sebagaimana mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya, bahwa beliau menikahi Bunda Khadijah di usia 25 tahun sudah mampu memberikan mahar yang nilainya kalau dalam rupiah miliaran. Alangkah hebatnya kan begitu secara bisnis ya. Artinya beliau itu memang terkenal dengan kecerdasannya. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tapi kalau kita merasa tidak cerdas, apakah kita bisa sukses? Nah, kecerdasan dalam hal apapun, setahu saya bisa diasah. Karena kita merasa banyak kekurangan dalam ilmu bisnis, berarti kita harus banyak berada di majelis ilmu bisnis. Banyak juga baca-baca. Kalau sekarang kan baca-baca ilmu bisnis juga banyak ya. Ada Mbah Google, ada YouTube dan sebagainya. Tapi sebagai umat Muslim, kita tetap mengutamakan majelis-majelis ilmu yang tidak membawa kita lupa pada tujuan awal. Bahwa tujuan kita adalah untuk berbisnis karena Allah. Mudah-mudahan di sini, di Batrisya ini, mudah-mudahan kita semua memiliki frekuensi yang sama. Sama-sama ingin menjadi orang yang kuat, yang bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat, berbisnis karena Allah. Dunia ini milik Allah ya. Tidak ada kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan tanpa seizinnya. Jadi insya Allah ya, kita semua di sini adalah para pebisnis yang ingin sukses karena ingin bisa lebih banyak berinfak untuk umat. Agar bisa lebih berperan dalam membangun peradaban manusia yang lebih baik dan lebih bermartabat. Itu saja dari saya. Amin. Karena tidak ada MC, jadi saya serahkan kepada siapa nih? Kepada Dok El. Barangkali Dok El mau menyampaikan beberapa sharing gitu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, terima kasih banyak. Silakan Dok El. Ya, terima kasih Mi. Masya Allah, tabarakallah. Dahsyat ya, Bun, semua nih. Ini materinya dahsyat nih dari Umi nih. Kita tuh kayak lagi di dikasih ilmu daging banget nih semua. Assalamualaikum Abah, Dadan. Salam hormat, ini masalah dari Depok. Waalaikumsalam. Jadi saya nggak paling ganteng nih berarti ya, udah ada Abah. Oh iya. Ya,
Ya, kita mau bahas tentang masalah ini. Jadi Abah, kita di sini topiknya tentang kunci sukses niaga ala Rasulullah. Dan alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dengan jelas banget ya bahwa kisah Rasulullah berniaga, dan itu sudah luar biasa tadi Umi menjelaskan bagaimana Rasulullah berdagang, ya kan? Karena dalam Islam juga bahwa katanya di berdagang itu malah dianjurkan, ya kan? Jadi pintu rezeki itu katanya ada 10. Nah, 9 itu adanya 90% itu adanya di dagang, berjualan, berniaga, berwirausaha. 1%-nya ya mungkin kayak profesi kayak saya, dokter, PNS gitu kan, bidan, direktur apalah. Tapi tetap dalam bisnis dalam Islam bahwa ternyata berdagang itu lebih utama ya 90%-nya gitu. Itu ada di hadisnya, tapi saya lupa hadisnya. Karena saya bukan ulama, bukan kiai, jadi nggak bisa kayak Umi saya. Satu poin yang luar biasa tadi saya pegang sama Umi, bahwa sebetulnya kunci sukses dalam berniaga juga satu, bahwa adalah kita harus sehat, Umi. Betul nggak? Jadi kita betul banget. Jadi kalau Rasulullah dalam menjalankan usahanya pun kondisi badannya benar-benar fit tuh, sehat gitu kan. Baik sehat fisik maupun sehat dari akal gitu, artinya gitu kan. Nah, sebelum kita berniaga, berwirausaha, jadi kita harus mengoptimalkan tubuh kita, fisik kita dalam kondisi sehat. Gitu. Sehat kan banyak artinya kan, gitu. Tapi yang jelas sehat dalam artian jasmani kita. Gitu. Nah, sebelum ke arah sana ya makanya di Batris ini kita sharing tentang juga kesehatan ya Umi ya, dalam berniaga juga gitu. Dan poin juga tadi saya ingin menyampaikan bahwa sesuatu itu tidak instan ya Umi, tadi tidak harus cerdas orang. Saya juga di kuliah dulu kedokteran nggak pinter, jadi cuma punya tekad aja. Jadi saya jadi punya prinsip, orang itu nggak harus pinter, tapi harus rajin. Rajin dalam hal apa? Kita pengen bisa, ya harus rajin baca, rajin belajar, rajin praktek, berulang-ulang, Sehingga pintar ya. Ya, jadi bisa gitu kan. Jadi kalau orang bisa baca 1 kali, yang tadi sama Umi bilang ada orang yang dikasih gift sama Allah, anugerah cuma 1 kali baca langsung masuk. Kalau kita harus berulang, ya kita harus seperti itu gitu. Nggak bisa disamain dengan orang yang dikasih gift sama Allah. Jadi kita harus rajin, nggak boleh patah semangat. Gitu juga dengan kita lagi berusaha tuh berniaga. Kita baru menjalani bisnis misalkan, terus udah ditolak sama konsumen. Aduh, gimana ini kan udah patah semangat kan, itu nggak boleh. Karena di dalam Islam juga kita nggak boleh patah semangat, harus yakin bahwa segala sesuatunya Allah yang menentukan gitu Umi. Jadi gitu. Nah, itu aja mungkin ya Umi ya. Mungkin nanti langsung aja biar nggak terlalu malam. Boleh nanti dari Bunda, mungkin dari Abah, dari semua keluarga dari Batrisya sharing malam ini bagaimana ada permasalahan tentang niaga atau tentang kesehatan atau masalah kesehatan, bisa sharing di sini Umi ya. Iya, betul sekali. Jadi poinnya kalau yang saya tangkap bahwa untuk kita sukses dalam berbisnis juga harus sehat ya. Iya. Karena sehat mental, sehat fisik dan sebagainya. Termasuk juga relate dengan bahasan yang tadi bahwa Islam menginginkan umatnya kuat. Nah, salah satunya kuat fisik, kuat mental, itu sehat ya berarti. Nah, ya, kita di Batrisya ini bukan hanya berusaha untuk diri kita sehat, tapi kita juga membantu banyak orang untuk mendapatkan kesehatan, kan gitu ya. Soal betul itu ya. Jadi sambil menyelam, minum air. Air sama isinya pasir. Iya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi semakin sehat, kita membantu banyak orang untuk sehat, dan sukses dalam bisnis itu adalah bonusnya ya. Mudah-mudahan bonusnya banyak, jadi kita bisa berbagi-bagi bonus tersebut kemana-mana. Ya, selanjutnya kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab aja barangkali ya Om ya. Ya lanjut Umi. Jadi kita ini banyak banget di kolom chat masalahnya, Masya Allah. Sok Om, silakan dipilih. Ini ada pertanyaan dari, ini udah tadi ya, ini dari Bu Devina nih. Assalamualaikum Umi dan Pak Dokter, saya ada tetangga itu harus disuntik di lutut untuk masalah sendi tiap 6 bulan. Lupa nama sakitnya, bahkan sebelum pandemi itu suntiknya ke Malaka, Malaysia. Saya ingin bantu, boleh sarankan produk kita apa ya Umi? Kayaknya saya bantu jawab nih. Ya, ini dokter yang jawab. Ya, jadi langsung saya jawab Umi ya. Jadi untuk penyakitnya mungkin ke arah osteoartritis ya, peradangan sendi lutut ya. Nah, itu biasanya disuntik obat steroid biasanya untuk meringankan nyerinya. Biasanya 6 bulan sekali ya, betul. Nah, kalau untuk produk di kita saya sarankan untuk konsumsi glutagam ya Umi dengan binahong. Karena di situ ada kolagen yang akan membantu struktur tulang sendi tulang rawan itu akan dibantu dengan glutathione dan kolagen itu. Dan memperbaiki sel-sel gitu ya Om ya. Ya, betul Umi. Mungkin itu ya saya bantu. Terus selanjutnya biar cepat ya Umi ya. Iya, karena banyak pertanyaannya nih.
Selanjutnya dari Bu Susi ya. Assalamualaikum Umi, saya punya nenek yang sakit saraf. Sudah bertahun-tahun produk Batrisia yang mana yang bisa membantu mengobati sakit saraf nenek saya. Terima kasih. Sekali lagi banyak-banyakan dokter aja dan jawab-jawabin ya. Ya, kita dulu nih ya, yang medis. Biar cepat. Sekali lagi ini saya bantu Glutagam bagus banget itu untuk kondisi usia seperti kita Umi ya, yang sudah beranjak dewasa karena Iya. Karena glutathione sama kolagen ini tidak memperbaiki sel dan juga produksi akan menurun pada usia yang lanjut. Jadi makanya kita bantu dengan Glutagam dan itu bagus sekali. Ya, juga dibantu boleh Bindahong dan VCO boleh itu. Bagus. Ya, untuk usia lanjut Bindahong itu penting sekali ya Om ya. Siap betul Mi. Ini manfaatnya terasa banget gitu ya. Saya rasakan juga alhamdulillah gitu. Terus yang kedua untuk kasus asam urat juga baiknya pakai mana? Itu sama aja. Tapi yang pasti pola makan udah harus dijaga ya Umi ya. Hindari untuk sementara untuk yang mencetus untuk membentuk asam urat dikurangin dulu. Bukan nggak boleh, dikurangin. Kalau nanti kita bilang ngelarang ke orang tua jangan makan ini, stres bahaya juga nanti. Malah bisa tambah parah ya Om ya. Tambah parah. Kalau stres. Betul. Kita nggak bisa ngelarang seseorang untuk menikmati hal yang bisa kita makan, tapi prinsipnya ya kita kurangin aja deh jatahnya gitu. Misalnya tadi biasa sepiring ya jadi setengahnya gitu ya. Oke, itu lanjut ya Umi, nanti ada siapa nih? Ada dari Ibu Ikti ya, yang resen ya. Mungkin langsung ke yang resen aja Umi ya. Iya. Karena banyak banget pertanyaan dari kolom chat ini. Iya. Dari Mbak Ikti ya, yang resen. Jadi kita lanjut ke raise hand dulu. Mbak apa ini? Mbak Ikti? Mbak siapa? Mbak Ikti ya. Ya, silakan Mbak Ikti. Dibuka. Bisa dibuka nggak? Kedengaran Mbak Ikti? Iya, mana Mbak Ikti? Iya. Assalamualaikum Umi dan dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ara dari Bogor. Oh, Mbak Ara. Namanya belum dicantumkan jadinya. Jadi Umi, kita kan buat sekarang kan jualan itu produk kan mungkin buat kecantikan dan kesehatan ya Umi. Iya. Nah, sekarang tuh banyak banget kalau ada customer mau beli itu kayak contohnya harus dicontohin dulu, kayak ngelihat dulu muka saya itu kondisi muka saya itu kayak gimana gitu. Betul. Mungkin saya juga kalau mau beli barang sesuatu itu kita ngelihat review orang-orang dulu ya Umi ya. Betul. Ini bagus apa enggak, terus kita ngelihat dulu yang jualnya tuh benar-benar ngebuktiin apa enggak gitu kan ya Umi. Iya. Nah, sedangkan saya sendiri tuh muka tuh emang gimana ya, emang enggak sehat gitu, muka tuh emang ya namanya juga remaja. Mungkin kalau kayak gitu hal yang wajar ya Umi ya. Betul. Jadi kalau jadi customer itu suka malah pada pergi gitu kan karena ngelihat muka saya suka gitu, jadi bingung Umi cara nanggepinnya gimana ya, cara ngejelasinnya gitu. Iya. Baik, kita langsung jawab aja ya. Jadi tadi Mbak Ara ya? Ya, Mbak Ara sebagai saya kasih apresiasi dulu buat Mbak Ara, masih remaja sudah jadi pebisnis. Masya Allah. Bagaimana sih kita meyakinkan orang lain sementara wajah saya sendiri suara di mana itu? Wajah saya sendiri sedang masa masa puber ya. Sedangkan kalau masa puber itu susah dilawan atau susah treatment apapun ya ada aja gitu tuh jerawat tuh ya. Biasanya jerawat ya kalau masa puber ya. Kenapa sih jerawat saya kayaknya mampir lagi hormonal ya Om ya. Jadi jangan disentuh, maksudnya jangan digaruk-garuk supaya kita juga tetap ngejaga gitu. Gimana sih supaya wajah saya diminimalisir lah gitu. Kalau nggak dirawat kan mungkin lebih parah lagi, bisa lebih banyak beruntusannya, kemudian bekas-bekasnya dan sebagainya, kita tetap harus merawat. Tapi karena adanya beruntusan dan sebagainya ini, kita jadi susah ngeyakinin orang. Nah berarti kita banyak-banyak ngobrol, nggak hard selling gitu, supaya kita datang tidak sebagai pedagang, tapi sebagai teman, sebagai saudara dan sebagainya, ngobrol aja. Kemudian ceritain review challenge, kasih lihat misalnya ya ngobrol-ngobrolnya. Aku juga iri nih ngelihat ini nih aku lihat kayaknya pada bersih gini. Tapi di Batrisia itu kalau urusan bersihin flek hitam, noda-noda, aku lihat banyak banget loh reviewnya gitu. Jadi buat misalnya kakak-kakak atau tante dan sebagainya bisa dikasih lihat review-review itu gitu. Jadi supaya mereka juga melihat bahwa orang lain banyak yang sukses, cuman kalau saya lagi masa puber nih gitu, jadi agak susah. Emang jerawat puber susah dilawan. Bisanya ya dikasih treatment lebih baik supaya diminimalisir lah gitu ya, supaya nggak terlalu banyak beruntusannya. Dan kalau saya lihat sih cukup glowing ya, bersih kok, nggak banyak kayaknya.
Gitu. Kalau orang puber tuh ada yang sampai penuh loh. Gitu, penuh mukanya. Iya. Gitu mungkin Mbak Sarah ya. Mungkin banyak orang yang suka ngomong suka pendek, suka di ini ternyata nggak secantik di foto, suka gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu banyak penipuan. Ya Umi bener. Ya, tapi kalau kita nggak pede, lebih kelihatan nggak menarik. Jadi kita harus memperlihatkan wajah tetap asik, tetap pede. Cuman ya itu, datangnya jangan hard selling. Ngobrol-ngobrol juga, ngalor ngidul dulu, lalu cerita review-review dan sebagainya. Kasih lihat orang-orang yang sukses dengan Batrisya, baik itu sukses dengan apa namanya perawatannya, sukses bisnisnya dan sebagainya. Jadi karena kalau hard selling orang langsung lihat, tar dulu sellernya cantik nggak atau kinclong nggak gitu. Tapi kalau kita datangnya pelan, tidak langsung sebagai seller, insya Allah lebih bisa masuk. Ya, gitu, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Ara. Sudah terjawab banget. Sama-sama Mbak Ara, semangat. Ya, semangat Mbak Ara. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut yang Mbak Yani ya, yang raise hand. Untuk yang raise hand, saya cukupkan Umi ya, karena pada pertanyaan di kolom komentar soal ini. Ya, kita maksimal 5 ya, kan 5 tadi yang dapat gamis. Jadi yang raise hand ada 5 orang. Tadi sudah berapa? Baru 4 gitu ini. Sudah 4 ya, berarti ini yang terakhir. Yeay. Selamat kepada 5 pemenang gamis dari Batrisya dan Mardia Hijab. Masya Allah. Silakan Mbak Yani, Teh Yani dari Ciamis. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Jadi saya mau minta tips dan triksnya dari Umi. Saya bercita-cita banget pengen jadi stokisnya Umi. Pengen pisan, pengen. Pengen banget Umi. Semangat pisan. Pokoknya pengen banget. Nah, gimana ya Mi caranya bangun tim gitu ya Mi? Yang solid, yang punya tim yang sukses gitu Mi. Kan Umi udah pasti ya pengalamannya banyak gitu kan. Saya tuh pengen diajarin gitu gimana caranya gitu Umi. Masya Allah. Sangat sedih Umi, terharu. Nah ini kayak gini doa sama Allah insya Allah lebih kabul ya. Doain sama Umi ya. Iya. Berarti poinnya adalah ingin menjadi stokis, maka dari awal harus bisa membangun tim gitu ya. Bagaimana sih caranya membangun tim agar timnya solid, kompak, dan semangat. Nah, tips dari saya malam ini adalah pertama, gimana caranya timnya banyak. Kenapa? Kalau timnya banyak, seleksi alam nanti anggaplah 10%. Kalau dari 100 kan 10% itu 10. Tapi kalau dari 1000, 10%-nya kan 100 gitu kan. Jadi kita berusaha sebanyak-banyaknya guide atau ajak orang. Lalu setiap orang yang diajak ini kasih treatment terbaik. Seperti apa sih maksudnya treatment terbaik itu? Kita melayani jual belinya fast response, dikumpulkan dalam suatu grup. Di grup itu kita tidak hanya jualan, tapi bagaimana dibangun semangatnya. Karena untuk menjadi apa namanya ya, untuk menjadi besar, ibarat sapu lidi kan, kalau mau tercapai tujuan lebih cepat berarti harus bersama-sama, harus suksesnya berjamaah itu lebih mudah dan lebih enggak mudah juga sih, tapi insya Allah dibanding sendirian lebih mudah kalau bersama-sama kan begitu. Kemudian tim ini gimana supaya semangat terus, supaya apa namanya, ibaratnya penjualan posting terus mereka ya, supaya posting terus dan sebagainya. Leadernya harus selalu punya semangat yang tinggi. Kemudian knowledge-nya juga harus banyak. Supaya apa? Kalau leadernya aja kurang knowledge, nanti bagaimana timnya? Timnya punya masalah dengan customer, punya masalah dengan produk dan sebagainya. Leader nggak bisa jawab, bagaimana mereka bisa berkembang? Berarti diutamakan dulu leadernya memiliki product knowledge yang mumpuni. Belajar terus tentang ini produknya apa, komposisinya apa, manfaatnya apa, reaksinya bagaimana. Banyak bertanya. Gitu ya, di Batrisya ini kan ada admin, ada tempat berkonsultasi dan sebagainya, ada atasan, banyak bertanya supaya kita punya produk knowledge yang mumpuni. Di Batrisya ada banyak produk yang manfaatnya luar biasa,
Tapi karena kurangnya knowledge dari seller, akhirnya tidak disampaikan ke tim tidak menyampaikan ke customer, produknya mandek. Tidak tersampaikan tuh informasi betapa kerennya ini produk. Gitu. Padahal kita berani tanding. Saya kadang-kadang suka compare dengan produk luar. Brand ini komposisinya tidak lebih baik dari kita. Punya kita zat aktifnya segini, bahannya begini, dan banyak testimoni keren banget. Tapi kok brand ini lebih booming ya? Sellernya menyiarkannya lebih semangat gitu. Berarti ada yang salah nih. Oh, kayaknya sellernya banyak yang nggak tahu nih betapa keren ini produk. Nah, contohnya gitu. Jadi satu persatu kita pelajari betapa kerennya produk satu persatu ini. Tapi memang Batrisya punya banyak banget produk. Nah, dengan kita tahu satu persatu manfaatnya, itu kita boom ke tim kita. Kemudian, tim harus punya keyakinan tentang bisnis ini, tentang produk ini. Kalau mereka ragu, bagaimana mereka bisa menyampaikan ke calon-calon customer-nya dengan baik. Jadi kalau orang yakin, apalagi benar-benar sudah mencoba, ada ruhnya pada saat berbicara. Tapi kalau dianya aja nggak yakin, nggak tahu ya ini produk bagus nggak ya, jadi posting BB sunscreen bermanfaat, bla 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 bla. Tapi kayak cuma copy paste aja, itu ruhnya kurang. Beda dengan orang menceritakan sesuatu berdasarkan pengalaman sendiri, atau kalau memang belum punya modal untuk nyobain, setidaknya sering baca review, tertanam, oh iya ya, banyak orang yang cocok, berarti ini produk bagus. Nah, setidaknya sudah punya keyakinan itu, bisa ada ruhnya ketika mensiarkan suatu produk. Jadi, timnya harus dibuat yakin tentang produknya, yakin tentang bisnisnya, gitu, dan yakin kepada leadernya. Leadernya berarti harus menjadi orang yang meyakinkan, karena tahu banyak tentang produknya, tahu banyak tentang bisnisnya, dan tahu cara menyikapi timnya. Tim itu kan macam-macam. Ada yang reaktif, ada yang bawel, ada yang macam-macam ya. Bagaimana supaya leader tidak pernah terpancing menjadi memberikan respons yang tidak diharapkan. Sereaktif apapun tim, leader harus stay calm. Harus nyantai, tenang. Ada yang lagi, aku malas lah bisnis ini, kayaknya banyak orang yang bilang gini. Sebentar, informasinya didapat dari mana? Gitu kan? Dulu pernah tuh Batrisya ada fitnah-fitnah yang nggak beres ya. Ini loh, produk Batrisya dites pakai ini, apa tuh dulu namanya, N bla 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 gitu ya. Dites pakai ini katanya, jadi berwarna hitam. Ini berarti mengandung ini. Gitu. Saya bilang, tar dulu, produk itu berbepom, nggak bisa dipakai untuk ngetes. Kemudian siapa yang mengatakan ini bisa dipakai untuk tes? Lihat dulu jurnalnya, lihat dulu ini itunya gitu. Bagaimana bisa lebih percaya produk yang tidak berbepom daripada produk Batrisya yang berbepom? Kalau berbepom ada LPPOM MUI, ini kan artinya ada yang bertanggung jawab. Batrisya pernah dituduh mengandung merkuri. Gitu. Heboh tuh. Batrisya mengandung merkuri bla 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 bla. Orang tersebut pernah di Batrisya gitu ya. Jadi membuat fitnah-fitnah. Ownernya panik nggak boleh panik gitu. Kalau panik seolah-olah ada masalah gitu. Leader nggak boleh panik. Kenapa? Leader harus yakin dengan bisnisnya, harus yakin dengan produknya. Leadernya aja panik, kaget, waduh, kok mengandung ini? Wah, jangan-jangan beneran mengandung ini. Nah, berarti leadernya juga nggak yakin gitu. Jadi nggak boleh panik. Setelah dipelajari, apa reaksi saya waktu itu ketika Batrisya difitnah mengandung merkuri? Saya bilang, gini aja. Siapa yang berkenan ambil stoknya masing-masing, comot satu stok dari stoknya, bawa ke lab, biaya labnya saya yang tanggung. Bawa ke lab Sukovindo yang terakreditasi dan sebagainya. Akhirnya para seller membawa ke lab, kemudian hasil labnya di-share di medsos masing-masing, kemudian biayanya dirembes ke pusat. Dari situ masing-masing sudah menyampaikan betapa bahagianya karena ternyata tidak ada itu yang namanya merkuri-merkurian. Tapi kok bisa cepat hasilnya? Ya kan yang hasilnya cepat bukan cuma merkuri. Merkuri cepat banget, nggak kayak Batrisya. Batrisya terhitungnya lambat. 1 bulan, 2 bulan baru kelihatan. Kalau merkuri itu 1 minggu udah kelihatan. Dan efek jangka panjangnya yang mengerikan gitu. Jadi kalau ada sesuatu dari luar yang negatif, stay calm, santai gitu ya. Leader harus santai dalam arti yakin ya, yakin, tenang, jangan panik. Ada yang jelek-jelekin Batrisya, orang yang yakin akan terlihat yakin. Tapi kalau
kok ada yang jelek-jelekin, jangan-jangan. Nah, bagaimana timnya mau percaya terhadap Patricia kalau leadernya aja nggak yakin? Makanya penting banget kumpul-kumpul kayak gini untuk semakin mengenal Patricianya, semakin mengenal bisnisnya, semakin kita yakin berada di jalan yang satu frekuensi, satu tujuan. Kita memang mau menjual sesuatu yang bermanfaat, bukan asal mendapatkan uang. Karena uang itu ibaratnya apa ya? Cepat habis lah kalau nggak berkah kan gitu ya. Jadi kita mencari keberkahannya. Itu mungkin tetap semangat, selalu semangat, banyak belajar, banyak berkumpul. Jadi leader yang proaktif gitu. Mudah-mudahan terjawab, Kak. Insya Allah luar biasa Umi masukannya tuh, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi Umi. Sami-sami. Pak Dokter mau menambahkan? Ya, itu aja paling Umi. Jadi bangun komunikasi yang baik ya dengan para tim, bangun silaturahmi. Kayak tadi mungkin nanti di Ciamis bisa, Ciamis ada di Ciamis ya? Bisa kumpul dengan timnya, sering sering komunikasi silaturahmi. Apa kendalanya, sering dicatat permasalahan-permasalahan, nanti disaringkan bisa ke kayak sekarang di Zoom. Misalkan Dok atau Umi, saya punya sharing dan punya masalah seperti ini di grup di tim, ada nggak solusinya, ada nggak ininya, jalan keluarnya apa kan? Itu mungkin. Kita sudah mendekati jam 22. Ya, nanti satu lagi yang di kolom chat ya, kasihan ini banyak. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Umi, ini mau cerita mas customer saya, dia pernah lihat di TikTok orang Korea katanya ya, rahasia kulit bening dan glowingnya itu mengaplikasi toner katanya, dengan cara tap 2 ke muka berulang sampai 7 kali. Terus diperhatikanlah sama saya, sama customer ini, ternyata emang kelihatan hasilnya. Itu katanya dia terus, saya larang kan Umi karena penggunaan toner itu harus sesuai kebutuhan dan nggak boleh berlebihan. Nah, terus saya berpikir, apa iya ya? Apa mungkin ya? Secara kan toner mengandung alkohol, berpengaruh ke Umi, dan sampai sekarang saya jadi kepikiran Umi karena ini pengalaman customerku yang lucu dan aneh. Nah, gitu Mas Umi. Gimana tuh pendapatnya Umi? Iya. Itu dari suara Ibu Aisyah Putri. Toner ya. Toner itu baik nggak sih digunakan? Toner itu katanya tadi ada pengalaman menggunakan toner tap sering jadi lebih glowing. Betul, toner itu memang mengangkat sel kulit mati, membersihkan dan sebagainya. Jadi penggunaan toner di awal, misalnya sebulan, 2 bulan, bisa memberikan efek kulit lebih glowing atau lebih bersih. Tapi baik nggak sih digunakan terus-menerus dan setiap hari? Kalau kandungan alkoholnya tinggi, tidak baik digunakan terlalu sering, apalagi setiap hari. Karena alkohol dapat mengurangi kelembaban kulit. Jadi dapat menyebabkan kulit kita lebih kering, dan kalau kering biasanya masalah kulit juga bisa lebih mudah muncul gitu. Jadi gunakanlah seperlunya. Kalau toner sebaiknya tidak terlalu sering. Jadi yang tidak sedang berbicara mungkin di unmute ya, di mute ya. Tadi sampai mana? Nah, alkohol itu dapat menyebabkan kulit menjadi lebih kering kalau penggunaannya terlalu sering. Tapi di Patricia alkoholnya tidak terlalu tinggi, dan ada alkohol yang ringan sekali, yaitu ada di normal toner. Normal toner itu alkoholnya sangat ringan, bisa digunakan setiap hari. Jadi tidak semua toner tidak boleh digunakan sering ya. Yang tidak boleh adalah yang mengandung alkohol agak tinggi. Gitu. Tapi kalau tonernya minim alkohol, kan bisa dirasakan kalau alkoholnya pokoknya dingin banget, itu berarti alkoholnya tinggi. Tapi kalau hampir terasa seperti air, berarti alkoholnya rendah gitu. Itu mungkin Mbak Aisyah. Iya. Mana Umi? Ini udah waktunya jam 22. Iya, ya. Saya suka merasa bersalah ketika melihat banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Yang belum ditanyakan. Jadi memang harus sering-sering ya kita ketemu. Yang punya pertanyaan di Zoom meeting sebelumnya, lalu di Zoom berikutnya belum juga ada jawaban, itu kalau bisa di awal langsung kasih tahu bahwa saya Zoom lalu nanya tapi belum terjawab gitu ya, biar kebagian gitu. Jadi jangan sampai itu lagi yang bertanya di Zoom gitu. Ternyata ada orang yang tiap kali bertanya nggak kebagian. Gitu ya. Ini luar biasa Umi, luar biasa, Masya Allah. Iya, boleh yang merasa di Zoom sebelumnya belum terjawab duluin. Jadi saya mau tanya karena di Zoom yang lalu belum dijawab gitu. Saya suka merasa nggak enak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Zoom bulan depan ya. Amin, amin. Sambil halal bihalal. Jadi ada 5 orang tadi yang mendapatkan gratis dari Patricia. Saya ucapkan selamat.
buat 5 orang yang tadi. Silahkan DM atau hubungi admin Batrisya untuk kirim alamat dan sebagainya. Untuk yang belum terjawab pertanyaannya, bisa dilanjutkan pertanyaannya ke atasan masing-masing atau ke WA konsultasi Batrisya. Bisa juga DM ke doc_l ya. Gimana? Apa doc? Ya, pokoknya ada di Instagram saya ya. Ada di tag. Jadi silakan, atau bisa juga DM ke Batrisya Indonesia atau ke saya juga boleh. Di next mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak dan lebih puas lagi. Ya, itu aja. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak wabarakatuh. Terima kasih. Selamat melanjutkan tadarusnya. Kita close ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.